Ya, baik. Terima kasih sudah bergabung di perkuliahan Hong Siaku 2 pertemuan ke-10 ya. Terima kasih atas kerjasamanya di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Hari ini alhamdulillah ada 13 orang, makasih banyak. Terus sekali lagi saya ingatkan bahwa saya serius gitu ya, serius pengen ngelihat kalian berkembang gitu. Berkembang dalam artian ya, tapi masing-masing itu nggak berdiri di garis start yang sama. Itu saya pahami sekali gitu. Jadi saya melihat perkembangannya itu berusaha melihat satu-satu gitu, ini gimana dia gitu ya. Jadi bukan standarnya itu bukan standar kelas ya. Jadi di kelas itu sebenarnya standarnya bergantung ke mahasiswanya itu sendiri gitu. Ada yang sudah bisa, dari situ gimana perkembangannya. Terus yang merasa belum bisa juga masih bisa menunjukkan gitu ya, masih bisa berusaha, nggak mesti sama dengan senpai-senpainya gitu ya. Itu saya berusaha memahami kondisi di kelas ini ya, bukan hanya di kelas ini, di kelas yang lain juga sama sih sebenarnya. Itu masalah kita dari dulu ya. Terus saya juga selalu berusaha membuat fasilitas yang terjangkau. Jadi posisi saya di sini kan fasilitator ya, memberikan fasilitas. Gimana caranya supaya mahasiswa itu bisa pakai fasilitas itu supaya bisa melakukan proses pembelajaran. Kalau fasilitasnya nggak terjangkau, istilahnya nggak bisa dipakai juga percuma. Ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa begitu, itu bisa ngobrol sama saya, sensei fasilitasnya nggak bisa, istilahnya saya bikin jalan tol tapi harganya buat masuk ke situ jutaan misalnya, percuma saya bikin kayak gitu juga saya nggak bisa pakai gitu kan. Nah kalau ada kondisi seperti itu kalian bisa ngobrol ke saya ya. Nah kalau misalnya kondisi kelas karyawan itu ya kerja, ada yang kerja gitu, saya juga berusaha memahami, bukan berarti saya main seenaknya aja, enggak gitu. Saya juga kerja, iyalah ini kerjaan, maksudnya saya juga kerja tiap hari, nggak ada ya, alhamdulillah ya, jadi bisa dapat kerjaan tiap hari itu ya saya bersyukur. Sama posisinya gitu, tiap hari itu ada yang WhatsApp, setiap hari ada yang, apalagi nomor pribadi saya nempel di di website JLPT. Itu selalu ada yang, Kak minta tolong apa gitu JLPT gitu ya. Itu kalau kalian lihat di websitenya JLPT yang bagian Jakarta itu ada nomor saya di situ. Jadi ya sama kondisinya. Nah dalam kondisi kayak gitu, gimana caranya supaya kalian juga masih bisa menunjukkan performa begitu. Kalau misalnya izin, terus saya juga nggak bisa memastikan nonton videonya atau enggak gitu kan. Kalau saya lihat view-nya sedikit gitu dibanding sama jumlah mahasiswanya itu kan. Terus waktu dulu pernah disaranin, saya kasih tugas aja supaya dikasih tugas supaya berkomentar di videonya gitu. Saya juga udah sempat sih begitu, cuman sama aja gitu. Saya juga ada berpengalaman seperti itu. Bukannya memukul rata ya, tapi pengalamannya ya begitu, nggak enak juga sama aja. Ini bukan, saya mau ngomong gini bukan berarti semuanya begitu ya, enggak. Saya juga paham banyak mahasiswa yang membuat saya bisa berpikir positif gitu. Banyak yang membuat saya istilahnya seimbang gitu ya. Tapi yang istilahnya yang belum bisa seperti itu ya saya mohon kerjasamanya. Saya selalu meminta kerjasama, bukan saya sendiri yang ngerjain kalian gitu loh. Saya juga kerja, Minasang juga kerja, kita kerjasama. Kalau nggak kerjasama, pendidikan itu ya menurut saya nggak terjadi. Kita kan juga harus saling percaya kan. Kalian harus percaya, kalian
kalau dosennya misalnya seenaknya hari ini kita ini aja gitu, kasih tugas gitu. Terus apakah akan timbul kepercayaan bahwa oh dosen ini kayaknya emang mau ngajarin saya, mau ngasih tahu, mau ngasih ilmu ke saya gitu. Kan enggak juga. Kalau cuman ya tugas tanpa ada feedback, tanpa ada apa gitu kan, kepercayaan itu turun sehingga proses pembelajaran nggak terjadi. Apa yang kalian pelajari? Apa yang didapat dari situ? Capeknya doang. Demikian juga dengan saya sebagai fasilitator. Saya tuh percaya bahwa kalian tuh melakukan prosesnya dengan baik gitu ya. Jadi mohon bisa membangun kepercayaan itu masing-masing gitu, kerjasama ya. Saya nggak masalah mau izin kerja, mau kerja gimana, sama saya juga orang kerja, saya ngerti gitu. Saya juga dulu waktu di Jepang itu kuliah sambil kerja, sama aja. Berat memang, saya juga ngalamin. Sampai akhirnya ya S3 saya nggak lulus gitu ya. Ada resikonya gitu loh. Tapi bukan karena kebanyakan kerja juga ya, emang susah. Saya juga ngerti gitu, apa kondisi yang kerja tuh gimana. Tapi, nah di situ saya kasih kemudahan, oke, nonton videonya aja nggak masalah. Tapi dari situ harus ada inisiatif. Entah gimana bentuknya kalian tunjukkan, nih saya performa saya hari ini begini, performa saya minggu ini seperti ini. Gitu. Jadi saya nggak menuntut hal yang sama gitu, semua harus begini, enggak. Setiap mahasiswa itu saya pikir, saya yakin apa ya, saya juga tahu itu nggak sama gitu ya. Nggak mungkin saya memperlakukan Mas Huda sama Slamet sama Syairul Amar itu sama, apalagi Mas Malik, kan Mas Malik anak spesial nih. Ya, jadi ya. Jadi beda-beda, nggak apa-apa, silakan tunjukkan apa yang kalian mampu, tunjukkan ke saya. Entah bentuknya apa kek, lembaran PDF kayak apa gitu ya. Video, bikin video, terserah. Saya berusaha memudahkan gitu ya. Mau apapun bentuknya silakan, asal kalian bisa menunjukkan performanya gitu. Ya, itu mohon maaf saya bukan ini enggak lagi marah sih. Saya apa ya, saya peduli sama Minasang semua gitu. Saya nggak mau Minasang udah bayar satu SKS berapa tuh? Mahal. Saya mikirin kalau nanti anak saya kuliah gimana gitu, bisa nggak ya anak saya kuliah gitu ya, soalnya mahal gitu. Jadi saya pikir sayang kalau cuma lewat begitu aja. Ya, jadi gitu, mohon maaf, wah ada yang niru saya. Oke, jadi mohon maaf di awal ada kultumnya dulu, mohon maaf ya. Jadi bukan maksudnya menggurui atau gituin lah, tapi ya apa namanya sayang. Terus sebelum masuk ke yang bagian utamanya, saya mau cerita bahwa minggu kemarin itu saya menerima pekerjaan jadi MC dan interpreter sekaligus. Setelah pandemi ini mereda ya, akhirnya saya dapat pekerjaan lagi, alhamdulillah. Walaupun kemarin itu ya agak messy, agak bumpy, agak berantakan sih di bagian akhir ya. Jadi ceritanya sebenarnya saya agak ragu juga waktu mau menerima pekerjaan ini ya, karena pekerjaannya itu selain MC tapi jadi interpreter juga, gitu. Jadi lumayan berat ya. Dan setelah saya jalani, gitu ya, kayaknya saya kasih penawarannya kok kayak yang murah banget gitu. Baru nyadar di situ ya. Berapa Sensei? Berapa? Boleh nih. Range-nya tahu nih. Iya, apa-apa Sensei biar tahu. Gak apa-apa ya. Itu juga salah satu motivasi Sensei. Siap. Iya lah, misalkan Sensei 1 hari atau 4 jam minimal 2.500.000 bisa. Itu jadi gini, saya jelasin ya. Oke, Mas Malik. Seminar gitu.
Jadi kerjaannya itu pembukaan pabrik. Jadi sepertinya terakhir saya juga ngambil kerjaan di tahun 2019 itu ya, sebelum pandemi. Itu juga sama judulnya ya. Ya, dari di Usui ya. Pembukaan pabrik masih ada juga. Nakanesang berarti ya. Terus terima kerjaan yang sama jadi MC dan interpreter. Nah, posisinya di daerah Citerep, agak jauh, jadi saya dari Jakarta Timur itu naik kereta dulu sampai Citayam, dari Citayam naik Gojek, naik Gokar ya. Saya pikir murah, ternyata 80.000. Oh, ke Citayam saya. Iya, saya bingung soalnya. Padahal kalau dari itu ke sono aja tadi. Iya. Lewat. Saya juga bingung sih waktu mau berangkat, nanya-nanya juga gitu. Cibubur. Ya, saya naik kereta waktu itu. Nah, terus isinya kerjaannya jadi MC sama interpreter. Interpreternya tuh menerjemahkan sambutan. Sambutan orang-orang yang ini ternyata grup perusahaan Pak Gobel. Ya, terus sambutannya yang saya terjemahkan tuh ada 2 orang. Tadinya ada 4 orang, yang 1 orang ternyata bawa interpreternya sendiri, jadi 3 ya. Kalau yang 1 itu dari bahasa Jepang ke Indonesia, jadi masih bisa dihandle. Terus yang 2 ini orang Indonesia, jadi saya terjemahkan ke bahasa Jepang. Nah, terus yang susah ya. Terus saya dapat naskahnya itu pas hari H. Ya, pas hari H, terus itu lezat sekali ya. Jadi perasaan saya amburadul. Terus saya sempat mengerjakan 1 naskah. Jadi begitu dapat, saya pelajari 2 naskah itu, terus saya langsung kerjakan 1 naskah. Kebetulan di situ saya bawa laptop, terus di situ ada printer, saya kerjakan 1 naskah, itu dapat ya. Jadi saya nggak susah di bagian situ. Tapi yang naskah kedua ini nggak sempat. Nah, keputusan saya mengerjakan di situ itu sebagai ini ya, introspeksi ya, itu telat gitu. Jadi ngambil keputusan untuk saya kerjakan terjemahannya di sini sekarang pakai laptop, itu saya ambil keputusannya telat. Jadi 1 naskah nggak terkerjakan gitu ya. Nah, naskahnya itu kebetulan yang paling penting dan yang paling hancur di hari itu terjemahannya. Jadi kondisinya kayak gitu. Tapi ya MC-nya sih alhamdulillah udah ada naskahnya. Terus pemotongan pita gitulah lancar, alhamdulillah. MC-nya bilingual ya. Saya sendiri ya, jadi bukan ada 2 orang gitu. Saya sendiri, saya ngomong bahasa Indonesia terus ngomong bahasa Jepang, ngomong bahasa Indonesia ngomong bahasa Jepang gitu. Iya, terus jadi interpreter pula gitu ya. Wah, itu cowok takai. Nah, saya kan baru ini back in the game lagi nih, masuk ini lagi ya, baru masuk dunia interpreter duniawi nih. Nah, kemarin itu pas Pak Haris tolong ajuin tawarannya ya. Nah, pas itu saya bingung. Aduh, terus kasih gitu. berapa? Terus saya akhirnya ngasih angka 4. 4 untuk dari jam 8 sampai jam 12. 4 sore. Oh, 12 ya. 12 siang begitu. Gimana Mas Malik, Mas Huda? Atau yang udah berpengalaman di sini? 4.000. 5 lah, 5 sensei. Harusnya 5 ya? MC-nya terpisah, interpreternya terpisah gitu loh. Terus interpreternya juga sensei doji lagi. Iya ya. Ya kan? Sip. Ya, pantesan langsung diterima. Iya, soalnya yang lain pasti ngajuin 5. Aduh. Soalnya dia kalau ngasih ini sensei, kalau dia terpisah, dia nyari MC sendiri, interpreter sendiri. Mahal lagi ya? Bisa 6, bisa 5 gitu. Apalagi kalau speknya tinggi ya. Sensei kan speknya udah tinggi tuh. Yang 1. Iya, yang 1 tuh udah dianggap ini natif gitu. Jadi ngajuin 5 juga ngajuin masuk aja ya. Sah-sah aja.
paling kan dia nego ya, gimana Pak ini baru pertama buat ke depan lagi ya. Oh, Ya deh 5 gitu dong. Tapi ya udah saya jadi belajar juga sih hari ini. Ya, Sensei kemarin nggak lewat agensi kan? enggak. Direct ya? Iya. Wah, menang banyak dia kalau menang banyak lewat dia agensi. ya. Iya, kalau agensi kan dia pasti dikasih 6 gitu sama agensi. Oke, makasih Mas Malik. Iya, jadi saya juga baru balik lagi ya ke dunia interpreter. Jadi saya anggap sebagai ya udah belajar dulu gitu, belajar lagi ya. Dan akhirnya iya saya banyak belajar dari pekerjaan kemarin ya. Pengambilan keputusan itu saya terlambat. Terus saat saya hancur ya, nah itu saya kimochi no kirikae, apa itu bahasa Indonesianya? Nggak bisa bangkit lagi segera gitu ya. Langsung kena mental gitu ya? Iya, kena mental. Betul. Jadi kena mental agak cengok gitu pas. Tapi pas MC-nya sih, MC-nya pas balik lagi ke MC lancar sih. Maksudnya ya jadi karena kayak kesemes gitu ya Sensei. Betul. Kayak kesemes. Saya Langsung pernah ngeblank gitu. Iya, tapi ya itu pelajarannya di situ sih. Tapi kalau hal-hal ngeblank begitu mah kalau doji saya aku biasanya sih kalau udah ngerti santai-santai aja. Maksudnya orang biasa aja gitu sebenarnya. Iya. Tapi kitanya yang kayaknya aduh betul, gitu. Betul. Itu berat banget buat saya nerimanya ya. Aduh, padahal tadi itu gampang loh. Tapi kok gue ngeblank gitu. Karena ngeblank itu. Iya, jadi gitu dah. Jadi kemarin jadi apa namanya yang ya saya juga ngambil sebenarnya awalnya nggak mau saya terima karena udah lama terus ini kayaknya orang ini nggak bisa kasih fasilitas yang maksimal buat saya gitu loh. Fasilitas ini dalam artian naskahnya bisa saya dapat dulu beberapa hari sebelumnya. Nah, dia tuh nggak bisa menjamin itu. Jadi saya ada resiko jadi hancur gitu. Iya lah, 4 juta resikonya gitu. Nah, jadi tapi saya teringat dengan kelas ini gitu, Hongyaku 2 gitu. Saya ngajar harusnya saya kan Ingarso Sungtulodo gitu ya. Ingarso Sungtulodo. Tuturi Handayani ya. Nah, jangan Tuturi Handayani mulu kan gitu kan. Jadi Ingmadio Mangunkarso, ini Ingmadio Mangunkarso. Jadi nggak cuma dorong-dorong doang. Jadi pembangkit semangat lagi ya Sensei ya. Iya. Iya, jadi saya juga ngambil ini buat kelas ini gitu, buat pelajaran. Biar nggak dibilang jarkoni Sensei ya. Apa tuh? Iso ngajar, gak iso ngelakoni. Nah, ini masalah pendidikannya Indonesia tuh lambang pedankanya cuma Tuturi Handayani doang masalahnya ya. Iya, nggak ada jarkoni yang tadi. Itu harusnya tiga-tiganya dicantumin itu. Iya, Ingmadia Mangunkarsonya ya. Iya, Ingmadia Mangunkarso. Yang di tengah Bambang Sungtulodo. Kalau di kita Ingarso, kalau di kita yang Senpai itu Sontoloyo malah. Iya kan Ingarso tuh berarti kan yang paling depan gitu. Yang paling depan karena Sontoloyo. Bukan Sungtulodo. Bukan jadi teladan. Sip. Tapi ya maksudnya bukan berarti saya udah jadi teladan. Maksudnya ya saya juga inisiatif ya. Ya karena tuntutan ekonomi juga sih. Iya lumayan Sensei segitu. Nggak ada orang yang tahu-tahu ngasih jelek 4 juta sehari. Iya. Terus perusahaan ini toko kue ternyata. Oh, toko kue. Charterized ya Sensei ya? Kok tahu sih? Oh iya. Kan saya jebolannya Panasonic kan. Oh jadi, iya benar. Relasinya saya tahu Sensei. Ya ketahuan dah. Terus itu beberapa ex-bisunya ada kan yang dari situ ya? Iya. Jadi beberapa itu kan Yayasan Mahasiswa Gobel kan kita ada LPK kan ya? Iya, yang pengiriman ke Jepang. Nah, itu kan yang pulang dari Jepangnya beberapa direkrut untuk masuk ke situ ke Charterized Indonesianya itu. Iya, Chateaureze. Itu Chateaureze.
sulit. Itu pabrik roti gitu Sensei? Apa pabrik perusahaan kue aja? Kue. Bakery gitu. Itu Bukan bakery sih. Kalau di Jepang base-nya di Yamanashi itu Sensei. Iya, betul. Oh, yang nggak ada gunung itu ya? Iya, namanya doang nggak ada gunung, Pak. Yamanashi, nggak taunya di atas gunung dia. Sip. Ya, jadi ceritanya begitu ya. Jadi Sensei. apa namanya? Nanti kapan-kapan saya cerita lagi rinciannya supaya dapat gambaran. Jadi Sensei juga lebih semangat lagi ya nyari yang betul, mahal. Betul. Apa namanya? Iya, jadi apa namanya? Enggak, saya kira Sensei nggak mau ngambil yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi saya mau lah. Nggak nawar-nawarin. Kemarin ada yang nyari buat bisnis matching padahal. Ya. Padahal buat itu tuh pabrik roti itu Yamazaki. Yamazaki ya. Oh, saya suka Yamazaki padahal. Oh, iya tuh. Sip. Saya kasih nanda tuh. Sip, jadi itu cerita dari saya ya, semoga nggak bikin ini ya. Maksudnya saya cerita itu supaya yang belum punya pengalaman bisa dapat gambaran dan apa yang harus disiapkan, terus apa yang saya tidak bisa siapkan itu bisa dapat gambaran kayak tadi ya, terlambat memutuskan untuk kerjakan terjemahan di situ. Gitu ya. Jadi semoga bisa jadi pembelajaran. Dan tips and triknya dong last minute dapat NASA itu gimana? Iya, itu apa kemarin kita harus pakai aplikasi atau wah udah nggak ada waktu buat aplikasi ya, makanya saya pengen di kelas ini tuh kita bersiap-siap gitu ya, karena aplikasi mau ngeliat Google Translator gimana nggak ada waktunya, sinyalnya udah sedang juga. Bukan sinyal orangnya ya, sinyal orangnya udah empot-empotan. makan coklat biar fresh terus. Sip ya, jadi itu ceritanya, mohon maaf agak ngelantur, tapi ya semoga menjadi referensi. Ya, kita balik lagi ke tema hari ini ya. Jadi kemarin itu kita sudah membahas ya, sebentar mana itu membahas ini ya. Nah ini sudah bahas terjemahannya ini ya, dan semoga sudah ada refleksinya. Refleksi itu maksudnya introspeksinya ya. Tapi bukan berarti jadi kunci jawaban ya, jangan. Saya hanya menyarankan, memberikan masukan. Kalau misalnya kita menerjemahkan dengan bahasa Jepang yang mewah, dalam artian yang kita sendiri sebenarnya belum menjangkau itu, nah, itu ada resiko bahwa bahasa Jepang itu tidak akan keluar kalau kita dalam posisi menerjemahkannya itu secara langsung, dalam artian interpreter ya. Nah, makanya kemarin saya coba terjemahkan dengan bahasa yang nggak terlalu banyak kanjinya gitu, walaupun ada sih kanjinya mau nggak mau ya, tapi pakai yang sederhananya gitu. Misalnya kayak apa namanya itu kemarin ya, mana? Misalnya kayak memanaskan gitu ya, memanaskan itu kan ada juga kanetsu suru juga ada, tapi bisa juga netsu o kuwaeru gitu ya. Terus kayak apalagi taksang ya kan, kalau saya lihat hasil terjemahan kalian tuh banyak yang pakai hiroku tsukawarete iru. Nah, itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kadang kalau dalam kondisi kepepet itu kadang nggak keluar. Yang keluar tuh yang gampang-gampang kayak taksang gitu ya. Jadi saya memberikan masukan yang sekiranya mudah dijangkau oleh mahasiswa. Nah, berdasarkan ini, hari ini saya mau kalian nanti dibagi ke dalam beberapa breakout room, terus latihan, simulasi. Nanti ada satu orang, jadi sekarang mohon disiapkan naskahnya gitu, supaya kalian bisa melihat naskahnya. Ada nggak di situ? Bisa nggak siapin? Kalau enggak ini di screenshot dulu atau gimana caranya? Udah di screenshot. Screenshot gimana? Oh ini.
Shoot screenshot tapi nggak bisa. Ya susah. Gimana ya? Oh ini bisa. Waduh lagi lemot. Ya gimana caranya supaya ada screenshotnya? Silakan. Screenshotnya pakai Shift Windows terus pakai S sensei dipencet bersamaan. Shift window sama S. Iya bareng. Wow mantap. Nanti tinggal ditarik aja. Oke. Oke sip. Saya kirim kemana nih? Taruh di Paint bisa kan jadi save di Paint gitu. Ya nggak bisa. Kemana itu? Hilang. Shift window S. Atau kalian bisa juga ya? Oke. Bisa. Ya nggak bisa. Apa dikirim ke grup WA aja sensei. Oh iya. Benar. Ini aku screenshot bisa. Udah saya kirim. Ya udah ya. Oke, saya kirim 3 itu tadi. Silakan nanti pertama jadi gini. Jadi simulasi ya, jangan dibagi-bagi ya. Misalnya ada yang nggak kebagian, akhirnya ya nggak apa-apa gitu. Jadi simulasi dari pertama sampai akhir. Nanti ada yang pertama ada yang baca bahasa Indonesianya, pura-puranya jadi karyawan orang Indonesia. Terus ada yang jadi interpreternya. Setelah baca bahasa Indonesianya, nanti interpreternya jalan gitu, nerjemahin. Terus nanti ada yang nontonnya 1 atau 2 orang. Pura-puranya jadi orang Jepangnya. Nah, terus nanti kalau udah 1 orang selesai nerjemahin, gantian. Gitu. Kira-kira paham nggak? Oke ya. Semoga oke. Dari Indonesia ke Jepang sensei ya. Indonesia ke Jepang, betul. Nah, terus caranya juga macam-macam caranya. Pertama, boleh sambil baca. Kalau memang sulit. Cara yang kedua adalah dari hasil pembelajaran sebelumnya, coba kalian kan dapat materinya dari minggu kemarin tuh ya, hasil terjemahannya udah dapat. Nah, gimana caranya supaya tanpa melihat gitu ya, kalian bisa nerjemahin gitu. Walaupun apa adanya ya, jadi nggak apa-apa. Di sini saya bukan nyari interpreter yang paling bagus siapa gitu, bukan, tapi cari pengalaman gitu. Oke, paham ya? Saya pakai bahasa Jepangnya yang di screenshot tadi atau gimana? Nah, latihannya. Ya, jadi mau baca dari yang tadi boleh. Nah, kalau memungkinkan, silakan. Kan kalian udah pernah baca tuh. Coba tanpa baca, bisa nggak gitu? Paham nggak? Hai.
Oke. Yang belum paham ada nggak? Oke ya. Siap, saya bagi breakout room-nya dulu sebentar. Jadi saya bagi 4 ya. Oke. Sudah saya bagi sebentar. Oke. Saya kirim kalian ke breakout room ya. Yoroshiku onegaishimasu. Silakan. Anas, silakan. Mana bitaikai. Begitu sih Sensei. Sip, terima kasih. Oke, baik. Tadi gimana simulasinya? Siapa aja yang simulasi tadi? Kalau di kelompok saya sih tadi hampir semuanya nyoba. Semuanya nyoba ya? Iya, cuman emang kendala karena ini ya, karena udah dapat materinya jadi kincokangnya agak hilang. Oh, gitu. Iya. Sip. Yang belum berpengalaman gimana perasaannya? Kasih tahu dong. Halo, ada yang bisa cerita mungkin yang ini belum punya pengalaman interpreter? Susah Sensei nerjemahinnya, harus baca. Oke. Tapi gimana? Ada deg-degannya sedikit? Ini sih kan online Sensei ya, mungkin deg-degannya kurang Sensei. Mungkin lebih deg-degan kalau langsung di kelas. Oh iya. Sip. Coba ada lagi? Sekali-sekali cobain itu, Mar. Interpreterin manajer meeting. Nah, manajer Malik. Oh, enggak kuat aku mah. Yang dulu aja belum lulus Pak Malik. Oh, enggak kuat. Oke. Sip. Ada lagi yang bisa cerita? Silakan. Fajar mungkin atau Aulia, Anas. Hai, saya Sensei. Ya, silakan Fajar. Kan tadi sama siapa? Satu kelompok sama Johari Senpai sama Malik Senpai. Mungkin ada beberapa masukan gitu. Cuman kalau untuk pertama kali kan kalau saya baca ya Sensei maksudnya nggak ikut teksnya. Yeah. Jadi mungkin takutnya pas ngomong ini apakah intonasinya benar, apakah bisa dipahami. Itu sih mungkin yang bikin deg-degan, apakah ngomongnya kecepatan, karena saya punya kecenderungan kalau ngomong dan bahasa apa terkadang kalau ngomong kecepatan gitu. Oke. Sip. Makasih Fajar ceritanya. Tadi Fajar sempat terpisah device-nya ya, ada yang di grup apa gitu ya. Nanti kayak itu, jiwanya di mana, raganya di mana gitu ya. Tapi sebenarnya Sensei masalahnya sih ini Sensei. Apa karena nggak menguasai materi tentang pengelasan. Boro-boro bahasa Jepangnya Sensei, bahasa Indonesia aja masih susah. Belum keluar ya, oke. Berarti belum, mungkin perlu mendalami lagi materinya gitu ya. Iya. Oke, sip, makasih Amar. Ada lagi yang mau cerita, silakan. Sensei. Ya, silakan Rian. Iya, karena mungkin sama teman jadi kinconya rada berkurang ya Sensei. Mungkin kalau sama orang Jepang langsung itu ya lebih terasa kinconya. Sip. Pernah jadi korban diangsang ya? Pernah ditunjuk tapi nggak ada siapan.
Pengalaman ini yang langsung resign ya. Langsung resign. Kayaknya tahu di mana. Oke, sip ceritanya, makasih banyak. Ya, jadi pengalamannya mungkin macam-macam ya. Ada yang merasa kincokangnya atau rasa gregetnya kurang, ada juga mungkin yang pol banget ya, nervousnya atau gugupnya. Ada yang ngalamin gitu, silakan bisa cerita. Atau apa aja sih, nggak apa-apa. Ada satu orang lagi mungkin? Saya deh, Sensei. Ya, gimana Han? Silakan. Sebenarnya tadi waktu di breakout room itu mungkin karena udah dapat materinya sama udah dapat nerjemahin sama di depan teman-teman itu nggak kerasa gitu Sensei. Oh, jadi merasa nggak terlalu susah gitu ya? Ya, tapi pernah waktu wawancara itu deg-degannya kena banget Sensei. Sampai debar-debar gitu. Oke. Sip. Ya, terima kasih ceritanya Hans. Ya. Jadi memang dengan simulasi ini belum bisa kita capai dengan maksimal sih ya. Emang kenyataannya memang beda, tapi semoga dengan ini ada sedikit gambaran. Ini simulasi kecil ya, jadi nanti kita sedikit-sedikit coba belajar lagi supaya makin terasa ya realitinya ya, pakai reality stone, pakai itunya Thanos. Sip. Jadi itu aja sih hari ini yang mau saya sampaikan. Jadi di awal ada cerita dari saya yang baru kemarin nerima kerjaan, akhirnya bisa dapat kerjaan lagi, dan ternyata terlalu ini ya, masih bisa dinaikin lagi harganya. Terus kita juga udah simulasi hari ini, semoga bisa jadi, walaupun belum maksimal ya, semoga bisa jadi pengalaman. Apapun kita belajarnya, pengalaman itu guru yang paling terbaik ya. Gitu. Oke. Sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan dulu dari mahasiswa? Sudah Sensei, cukup? Ya, silakan Mas. Kang Inu tuh kohai di Unpad gitu Sensei? Iya, betul. Oh. Setahun di bawah saya. Oh. Iya. 97. Bukan. Inu itu 2000 dia masuk Unpadnya. Oh, 2000. Oh. Saya 99. Oh. Iya. Oke. Iya, keren banget Inu sekarang. Iya, dia suami istri dokter deh, suami istri. Iya. Kayaknya waktu yang di Nagoya itu lagi nganterin istrinya sebenarnya. Gitu ya. Ngambil S3. Sip. Ya, silakan, ada lagi? Oke, kalau ya silakan Mas Huda. Gimana kalau simulasinya, maksudnya Suyakunya itu jangan yang terlalu ini dulu Sensei. Terlalu Sengmong Yogonya tinggi banget. Iya, soalnya ya kita sendiri kalau misal nggak belajar ya pasti ini apa lagi ini gitu kan. Jadi mungkin kalau boleh masukan gitu, kalau memang simulasi biar ini mungkin. Oh, gaet Sensei. Gaet. Mungkin kayak gitu Sensei, gaet atau mungkin gaet kan makanya murah tuh, cuman gitu. 1 juta sehari. Itu apa namanya? Mungkin Nichijo Kaiwa dulu atau Nichijo Kaiwa. Oke. Sip. Ya. Mungkin itu juga kadang belum tentu benar. Setuju sih. Ya. Sip. Terima kasih Mas Huda masukannya. Ya. Setuju sama Pak Huda Sensei. Ya. Apalagi ntar kalau kita ngegaet ke Borobudur Sensei, pasti lebih mahal. Masuknya aja udah mahal masuknya. Ya. Sip. Oke. Senang banget saya dapat masukan hari ini ya. Jadi kalau ada masukan itu berarti kalian minasang ini terlibat secara mental dan fisik gitu ya sama apa yang sedang kita kerjakan. Makasih banyak Mas Huda sama Mas Malik. Justru masih masukan karena kena mental gitu. Kena mental. Oke. Kena mental materinya gitu kali-kali. Ya. Ada lagi nggak? Silakan.
Oke ya. Jadi untuk yang punya pemikiran, yaitu sebaiknya disampaikan ya. Jadi pemikiran dalam hal ini tuh luas sebenarnya definisinya ya. Setiap orang juga pasti punya pemikirannya sendiri, punya apa namanya, untuk di kondisinya saya perlu yang seperti ini. Nah, kadang kebutuhan orang itu berbeda-beda. Jadi bukan berarti karena Mas Huda atau Mas Malik udah punya pengalaman jadi bisa kasih masukan. Nah, bukan berarti begitu. Semua juga bisa kasih masukan karena setiap orang kondisinya beda-beda, kebutuhannya beda-beda walaupun kita belajar sesuatu yang judulnya sama di sini gitu. Jadi jangan sampai kalau kalian punya pemikiran sendiri itu tidak tersampaikan. Itu sayang sekali ya. Jadi silakan kita bisa berkembang masing-masing individu ya. Perkembangan individu ini bisa berkontribusi ke perkembangan kita sebagai sebuah komunitas gitu ya di sini. Yakutsu Yakut 2. Ya, jadi ya, sip. Oke, jadi itu aja hari ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sama-sama. Iya, nanti ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Minasan, otsukare sama. Otsukare sama desu. Otsukare sama desu. Terima kasih banyak.